Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus, dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama. Katakan haleluya. Kristus Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Katakan amin. Lebih meriah tepuk tangannya buat Tuhan. Para singir katakan haleluya. Sorakan haleluya. Tuhan sudah menang. Tuhan sudah menang bagi kita. Haleluya. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhan. Perbuatan Yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. nyanyikan. Banyaklah Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhan. perbuatan yang ajaib Yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih, katakan ajaib. ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu Bagiku. bagiku, ya Tuhanku. Katakan tiada Allah seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih, Amin. ajaib dan mulia nama-Mu. Tiada Allah. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Katakan sungguh. Tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, Ajaib. ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus.
ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhan. Perbuatan ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Sorakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi saudara. Tuhan yang telah mati bagi saudara dan saya. Hari ini kita rayakan dengan kemenangan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Wow. Bersama-sama dengan para penari, kami menari di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama saudara. Yeah. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku ya Tuhan. Allah Bapakku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan. Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama. Ayo semua katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku ya Tuhan. Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan. Allah kemenangan. Mari angkat tanganmu katakan, yo. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Jesus, He's so good to you. He's so good, He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good. Oh, He's so good. He's so good to you. Oh, He's so good to me. Jesus, He's so good to you. To you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me.
Mari angkat tangan kita katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik bagi kami, Yesus, Dia baik bagi. Jemaat Tuhan katakan, Dia sungguh, Dia sungguh, Dia. Yes, Lord. Oh, Dia, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Sekali lagi bersama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Kita mengangkat tangan, kita berdoa bersama-sama, saudara, buat bangsa kita. Dalam ibadah ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa buat bangsa Indonesia. Oh, kami tahu Tuhan yang mengendalikan bangsa ini. Tuhan yang memberkati bangsa ini. Tuhan yang menjaga bangsa ini. Engkau yang memberikan pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan pilih. Kami berdoa buat Indonesia. Dari beribu-ribu pulau yang ada, yang didiami oleh Kedar. Tuhan, kami berdoa, saat ini biar pencurahan Roh Kudus-Mu yang terakhir terjadi atas bangsa ini, terjadi atas Indonesia. Nama Tuhan dimuliakan atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk pemimpin bangsa ini. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati mereka berlimpah-limpah. Engkau yang menjagai mereka. Mulai dari presiden kami, wakil presiden kami, dan semua aparatur negara yang ada di bangsa ini. Kami memberkati dari tempat ini, dari gereja di tempat ini. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami memberkati para pemimpin yang ada, Tuhan. Demikian buat kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa ada kesejahteraan atas kota kami. Ada damai sejahtera atas kota kami. Kota kami dipulihkan. Indonesia dipulihkan. Bangsa-bangsa dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Bapa, melalui ibadah kami pada pagi ini, Engkau menjamah kami satu persatu. Engkau bangkitkan kembali Roh-Mu dalam setiap kami. Engkau pulihkan kami, hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama kami, hubungan kami dengan keluarga-keluarga kami. Kami percaya ini adalah waktunya. Tuhan akan memulihkan gerejanya. Tuhan akan memulihkan doa, pujian, penyembahan kami kepada Engkau. Kami percaya sesuatu akan terjadi. Sesuatu akan terjadi di kota kami. Sesuatu akan terjadi di gereja ini. Gereja-Mu kembali memuji-Mu. Gereja-Mu kembali menyembah-Mu.
Kau berkati semua Tuhan. Para pelayan-pelayan yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oh rabasyakara labaralaba syadara-labaralaba. Oh riabaralaba. Syadara-labaralaba. Mari buka hati kita saudara. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Buka hati. Syadara-labor. Syadara-labor. Kriyanara-labaya sana. Kiriyanara-labor. Mari angkat penyembahanmu. Syadara-labor-labor. Kiriyanara-labor. Syadara-labor. Naikkan ke tahta Tuhan. Naikkan nyanyian syukur. Oh, oh, kami yakin dan kami percaya Tuhan. Waktu Tuhan memulihkan Pondok Daud di gereja ini, kami kembali mengasihi Tuhan. Kami kembali mengasihi jiwa-jiwa. Ini adalah satu pesan yang Tuhan sampaikan atas beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Saya berdoa, bila ibadah Paskah pada hari ini, bersama-sama kita datang kepada Tuhan, meminta dipulihkan kembali. Pulihkan kembali kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan kami gerejamu. Ampuni kami gerejamu ya Tuhan. Ampuni kami. Pulihkan kami. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami tahu Engkau mengasihi jiwa-jiwa. Syadara-labara-labara-labara-labara. Yes, Lord. Mari terus arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhan. Katakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Nyata, amin, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
Biar temukan ada di tempat ini. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sama-sama katakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia Tuhan. Pengorbananmu yang mulia, jangan ku berharga. Kau tulus menerima, aku apa adanya.
Kami gerejamu datang menyembah Engkau Tuhan. Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati yang Tuhan ingini, biar Tuhan temukan di tempat ini. Kami semua Tuhan, temukan di tempat ini. Selama ku hidup, kami mau memperbaharui hati kami yang mengasihimu. Terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, biar Tuhan temukan di tempat ini hati yang menyembah Engkau ya Tuhan. Ini komitmen kami kepadamu. Perbaharui siang ini Tuhan. Selama ku hidup, katakan kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan. Yang selalu kau cari, biar Tuhan temukan. Yang terbaik yang ada padamu, mari nyanyikan di hadapan Tuhan, gereja Tuhan. Oh,
Mari secara pribadi saudara, kita perbaharui kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Oh God, thank you. Mari pergunakan waktu yang ada ini saudara. Jesus. Oh rabaralabaralabara. Ya rabaralabaralabara. Mari menyembah Dia. Syadalalabaralabara. 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 Selain Engkau tidak ada yang lain ya Tuhan. Jesus. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang melindungi kami dengan tangan kanan-Mu. Jesus. Oh rabaralabaralabara. Syadalabarabaralabara. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari dengan iman kita masing-masing katakan, Dia jamah segenap hidupku. Pulihkan gereja dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, Dia jamah segenap hidupku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kesempatan ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kita kembali kepada Tuhan. Gerejanya kembali menyembah. Oh, Yesus jamah ku jadi. Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, oh Dia jamah segenap hidupku. Berikan kembali damai di dalam hati kami Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Semua
Pulihkan kembali kami ya Bapa. Pulihkan kembali kami ya Tuhan. Pulihkan kembali gerejamu di tempat ini. Dengan iman kami nyanyikan nyanyian ini. Yesus. Ya Tuhan. Terus dengan lembut katakan. Yesus jangan diam. Ya dalam barang. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus ku jangan. Kami nyanyikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami dapat memulai lagi melayani Tuhan di tempat ini. Kami percaya tempat ini adalah penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kemuliaan Allah. Engkau akan memulihkan kemuliaan Allah itu ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Saya senang sekali dengan Bapak Ibu bisa bertemu di tempat ini. Suatu sukacita yang besar ya. Saya ingat biasanya penuh sampai ke belakang, sampai kemana. Tapi saya percaya itu gelombangnya Tuhan untuk pandemi ini berakhir ya. Saya percaya lawatan pandemi sudah selesai. Tinggal lawatan Tuhan yang penuh lagi ya tempat ini. Saya percaya kita harus mengasihi jiwa-jiwa agar mereka diselamatkan. Dan hari ini kita adalah hari Paskah.
di mana kita itu melihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak salah. Dia sudah bisa mengalahkan maut sehingga dia hidup selalu untuk kita semuanya. Ada jaminan buat kita, luar biasa ya. Tuhan Yesus itu kemarin pada hari Jumat, waktu Pak Niko, gembala sidang kita, menyampaikan ada 10 penderitaan Tuhan Yesus. Aduh, saya enggak sanggup sih saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya lihat banyak sekali diserang, dilukai, bermacam-macam saudara. Darah Yesus itu mengalir. Tapi melalui darah Yesus saudara menjadi sembuh, saudara menjadi dipulihkan, saudara melalui itu semuanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus itu sampai nomor 9 kemarin Pak Niko katakan. Penderitaan Tuhan Yesus itu sampai rasanya ditinggalkan Allah. Ditinggalkan Allah, dia katakan Eli, Eli lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah kita juga sering merasakan bahwa kenapa doa enggak dijawab-jawab? Kenapa saya sepertinya ditinggalkan oleh Allah? Percaya saudara, hari ini Tuhan sudah membangkitkan itu semuanya. Luar biasa saudara, karena Tuhan Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah, maka itu pada saat kegentaran, kengerian maut itu terjadi, mau menghadapi maut, seringkali manusia akan gentar. Saya pernah, karena suami saya dipanggil pulang, dia itu jam 3 pagi selalu merasa, ini darah dari lidah itu di WA, kemudian dikirim ke anak-anak. Saya bilang, aduh Pi, jangan dikirim. Mereka lagi tidur, sampai nanti nggak bisa tidur, saya bilang. Tapi ya mungkin itu udah mengalami kegentaran dan kengerian maut itu terjadi di dalam dia. Dia untuk menghadapi maut mengalami hal-hal seperti itu. Memang lidahnya itu sudah diambil sepertiga karena ada kanker, kemudian kambuh lagi, sehingga pada saat kambuh dia udah lihat itu ada kegentaran dan kengerian ya. Ini di sini dikatakan bahwa Matius 27 ayat 46, kira-kira itu jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Bukankah kita juga sering mengalami demikian? Sepertinya ditinggalkan Tuhan. Kalau kita ingat akan Matius 24 ayat 6, di sana dikatakan ada era kegelisahan. Orang gelisah untuk makan saja sulit, untuk sakit penyakit belum sembuh, untuk belum punya keturunan, begitu banyak kegelisahan. Tetapi saudara, ada janjinya Tuhan supaya kita enggak gelisah. Supaya itu gimana ya? Saya percaya pada saat jam 3 itu petang, di situ dikatakan Matius 27 ayat 51 sampai 52. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu itu terbelah. Matius 27 ayat 52, dan kuburan-kuburan itu terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saudara, luar biasa. Kuburan pada itu yang di dalam Yesus pada terbuka dan dia bangkit. Kenapa? Karena kengerian maut itu gelap,
gelap. Dunia, saudara, adalah bukan orang-orang dunia. Saudara adalah orang-orang terang. Amin. Orang-orang terang, dia tidak akan mengalami kegelisahan. Saudara kalau mengalami kegelisahan sedikit aja, saudara harus kembali PPW. Saudara harus kembali PPW. Begitu gampang kita pengen berjumpa dengan Tuhan. Saudara ingin berjumpa dengan Tuhan, hanya nyanyi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hadirat Allah itu kuat di dalam saudara ketika saudara berdoa, lalu saudara berdoa dengan bahasa roh. Sudah, kegelisahan itu akan hilang, saudara. Jadi saya percaya era kegelisahan ini, karena Matius 24 ayat 6 itu dikatakan ada deru perang, ada gempa bumi, ada itu semua belum sampai ke kesudahannya. Tapi dikatakan gelisah. Pada saat itu saudara-saudara mengalami kegelisahan. Wah, ada perang. Saudara jangan gelisah. Itu tandanya akhir zaman. Jadi kalau akhir zaman itu kita mula-mula ada era kegelisahan. Saudara jangan gelisah. Di sini dikatakan yang kedua, siapa percaya itu tidak akan gelisah. Ya, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan. Saudara tidak akan gelisah. Ini ayatnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Siapa saudara yang anak-anak Tuhan Yesus? Semua pasti anak-anak Tuhan Yesus, ya. Dikatakan kalau saudara punya Tuhan Yesus, ada batu, aku buka hatiku, terima Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Maka yang masuk adalah batu apa? Batu penjuru yang mahal. Mahal enggak saudara? Mahal, harus mencucurkan darah begitu banyak. Kemudian ditusuk sininya. Waduh. Saudara mau? Bisa? Sanggup? Tapi kalau saudara-saudara percaya sama Tuhan Yesus, tidak akan gelisah lagi. Hore, luar biasa, haleluya. Saudara, jadi di dalam suatu keadaan di mana situasi gelisah-gelisah, saudara ingat bahwa saudara adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Ada beda dengan orang-orang dunia. Jadi ketika saudara ingat bahwa batu penjuru ada di dalam diriku, roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, saudara tidak takut lagi. Amin. Amin, luar biasa ya. Jadi kalau saudara sedang gelisah-gelisah, wah ada Tuhan Yesus di dalam diri saya. Sehingga saudara gelisah itu minggir, gelisah itu pergi. Karena apa? Karena PPW seperti tadi. Ngerti enggak kalau PPW? Suatu kali saya pernah, suami saya nganggur. Saya mau makan apa besok? Saya PPW aja. Allahku kan memenuhi. Artinya pada saat kita melakukan firman, maka kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan. Saudara, kalau kita tahu begitu banyaknya lagu-lagu yang bisa membangkitkan saudara tentang makanan, gak punya, nyanyi aja. Allahku, itu namanya lagi memperkatakan Taurat Tuhan. Maka perjalanan saudara akan berhasil dan beruntung. Amin. Saudara, saya pernah 1 tahun suami saya tidak bekerja.
PPW. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tidak akan gelisah. Gelisah saudara, nyanyi lagi. Kemudian saudara, saya mengalami pemulihan yang cepat. Karena apa? Walaupun suaranya gak enak tapi senang menyanyi. Pada saat saya lagi setrika, saya mau makan apa juga nggak tahu. Karena kan Pak Handi nggak bekerja berarti amplop nggak datang, ya kan? Jadi besok mau makan apa? Saya tinggal menyanyi. Pedang rohnya itu dikilat-kilatkan saudara. Pada saat dikilat-kilatan, iblis itu pada ngacir semuanya. Iblis itu akan pergi semuanya. Jadi kalau saudara-saudara kita ada banyak lagu-lagu yang bermanfaat, itu mengandung perkataan Allah. Luar biasa saudara, perkataan janji-janji Allah. Saya kalau nyanyi, Allah yang bela, siapalah lawan Dia. Saya anak Allah, siapa yang berani? Iblis gak ada yang berani kepadaku. Itulah tsunami worship. Itulah yang namanya puji-pujian. Saudara akan hidup berkemenangan. Hidup ada keberhasilan, keberuntungan. Karena saudara walaupun fales tapi nyanyi. Nyanyi saudara, nyanyi saja. 1 kali gak terjadi apa-apa. 2 kali, 3 kali saudara. Pada saat saya mengalami Pak Handi tidak bekerja, saya nyanyi. Waktu saya tidak ada beras, saya tidak ada uang, saya nyanyi aja. Allah yang bela, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut. Nah saudara, ketika saya itu sudah menyanyi hadirat Allah kuat, kemudian saya masuk tuh ke kamar. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, enggak ada beras. Tuhan bayar listrik. Enggak Tuhan, macam-macam saudara. Karena enggak ada gajian. Tapi saudara, Tuhan Yesus gampang didatengin. Dia langsung berjumpa dengan saudara-saudara. Apapun saudara-saudara butuhkan, perkatakan firman Tuhan melalui puji-pujian. Amin. Saudara jangan malu, saudara nyanyi saja. Walaupun suara saya juga enggak terlalu bagus, tapi saya kalau lagi masak, kalau lagi setrika saudara, waktu setrika saya nyanyi Allahku akan memenuhi, saya pikir bagaimana Tuhan mau memberikan uang padaku. Tapi Tuhan itu lain, cara Tuhan sama cara kita. Cara kita, waduh tambahin bekerja lembur siang malam. Tapi kalau cara Tuhan enggak saudara. Saya waktu itu kan memang enggak ada uang, saya nyanyi itu sambil nyetrika, kemudian saya enggak bisa, enggak punya uang. Setelah saya nyanyi 2-3 kali saudara, kemudian ada orang yang ketuk-ketuk pintu, saya pikir siapa ini yang datang ke rumah saya. Tapi ternyata ibu-ibu yang yatim piatu saudara. Ibu-ibu yatim piatu saya pikir ya kalau ibu-ibu yatim piatu mana mungkin ngasih duit. Saya yang harus memberi dong gitu. Tapi ternyata orang yang yatim piatu itu dia bilang, Bu saya punya uang di amplop perpuluhan, lalu saya berdoa. Ketika saya berdoa saya diingatkan wajah Ibu Susi. Saya disuruh nganterin ke tempatnya Ibu Susi. Allah itu punya cara. Allah itu punya cara luar biasa saudara. Bukankah sudah 3 kali berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan nyimpang kiri, jangan nyimpang kanan. Lurus. Kemudian diperkatakan firman. Ketika diperkatakan firman 3 kali ngomong.
Kalau kita sudah memperkatakan firman, maka perjalanan saudara-saudara berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Biarlah melalui Paskah ini, saudara, ada tsunami worship. Ya, yang pantangannya apa? Kan sekarang tahun mulut. Jadi saudara, kalau mulutnya itu harus dijaga. Dijaganya dari apa? Marah-marah, ngomel, sungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10, kalau saudara mau sungut-sungut, yang datang apa? Malaikat maut, saudara. Kalau misalkan sedang sakit, sungut-sungut, ngomel, aduh gak sembuh-sembuh. Terus akhirnya yang datang siapa? Malaikat maut, mati gitu loh. Kasihan deh. Sebetulnya saudara, Tuhan datang supaya kita itu mempunyai hidup yang berkelimpahan. Kenapa mulutnya nggak dijaga gitu? Ketika orang-orang Kristen mulutnya nggak dijaga, sedih deh. Soalnya keberhasilan dan keberuntungan menjauh daripada kita. Ya, kita harus menyanyi, memuji Tuhan, memperkatakan, jangan marah, jangan sungut-sungut, jangan mengeluh, ya. Jadi sudah percaya ya, saudara punya Tuhan Yesus yang mengusir kegelisahan. Amen. Tidak ada gelisah, saudara. Saya kalau merasakan sedang gelisah sedikit, langsung nyanyi, saudara. Ketika kita menyanyi, roh kita bangkit. Itu tirai bait Allah. Kenapa itu terbuka? Supaya kita yang hidupnya dalam daging bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan puji-pujian. Kita ini di gereja PPW DNA-nya gereja, saudara. Kalau saudara-saudara tidak melakukan pujian penyembahan 24 jam, rugi saudara. Orang lain diberkati luar biasa, saudara masih nungguin sembako. Tapi hari ini saudara berubah, saudara Amen. mulai menyanyi, Amin. mulai PPW, karena disitulah ada kuasa Tuhan. Amin. Di situ saudara, luar biasa saudara. Kalau saya bisa sampai hidup saat ini, saudara, banyak melewati air mata, banyak melewati puji-pujian dan penyembahan. Luar biasa ya. Amen. Seharusnya anak-anak musik ini ya tiap hari udah PPW ya. Jadi saya percaya hidup berkemenangan. Kemudian yang ketiga adalah ada jalan kebenaran. Hari ini ada Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Hidup saudara, tidak ada yang gelisah. Saudara harus sampai kepada keberhasilan, sampai kepada keberuntungan. Berarti kalau belum sampai saudara, tambah-tambahlah menyanyi. Setelah saudara, kalau saudara sudah senang menyanyi, saudara ingat di sorga isinya pujian penyembahan. Nanti saudara enggak betah di sorga, pengen ke dunia lagi. Karena apa? Karena di sana isinya hanya puji-pujian dan penyembahan. Dikatakan akulah kebangkitan. Siapa yang berani? Cuman Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain. Menjamin bahwa melalui Tuhan Yesus maka dia pun akan hidup walaupun sudah mati. Tadi ingat ada ayat yang kuburan-kuburan terbuka bahwa Tuhan Yesus tidak selamanya. Dia bangkit. Kemudian memberikan apa? Roh penolong.
saudara itu namanya sering gelisah, makanya dikasih roh penolong. Roh penolong itu adalah apa? Adalah Roh Kudus. Kalau saudara hidupnya dipimpin roh, saudara akan hidup. Orang yang dipimpin Roh Kudus, itu saudara akan pasti berhasil. Saya percaya kalau saudara mulai hidup senang menyanyi, senang membaca Alkitab, pastilah berhasil. Gak mungkin hidup kita nyimpang-nyimpang. 3 kali, kalau peringatan 3 kali berarti ini buat anak yang muda-muda ya. Kalau peringatannya 3 kali berarti awas ya. Hati-hati loh, jangan nyimpang kanan, nyimpang kiri. Mau pelayanan, ya pelayanan. Tapi saya percaya di tempat ini enggak ada yang suka nyimpang-nyimpang ya. Jadi hari ini saudara, kita akan bangkit hidupnya. Amen. Kita tidak ada gelisah. Siapa yang mesti gelisah? Tuhan Yesus. Karena aku sudah miliknya Tuhan Yesus. Aku menerima Engkau sebagai juru selamat. Bukankah saat ini saudara-saudara, saudara harus mendengarkan ada suara manusia-manusia. Banyak sekali kegelisahan di luar. Saudara harus tolong. Bagaimana? Ini ayat-ayatnya. Berikan agar dia terima Yesus supaya enggak gelisah lagi. Diajarin PPW, diajarin supaya dia menang hidupnya. Saya percaya tempat ini akan penuh sekali dengan jiwa-jiwa. Saudara akan mendengar. Hari Jumat kemarin, hari Kamis, saya dapat telepon dari adik saya. Adik saya dia bilang, Cik, saya mau dioperasi. Sejam lagi nih, saya pengen didoain. Oh, kenapa kamu dioperasi? Kok nggak cerita-cerita? Saya tendonnya ini banyak yang robek, jadi dia ingin didoakan karena itu kegentaran, kengerian mau terjadi, mau dioperasi. Manusia itu penuh kegelisahan. Kenapa saudara tidak dekat dengan Tuhan Yesus? Karena kalau dekat Tuhan Yesus, saudara akan mengalami aman, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Sudah enggak suka bertengkar, saudara. Mulutnya dijaga supaya bisa memperkatakan firman, maka saudara-saudara akan berhasil dan beruntung di dalam kehidupan. Terus baru kemarin dia telepon, iya Ci, aku udah pulang, hari Jumat Agung saya pulang. Terus kamu sudah sembuh? Ada nyeri sendi nih, sedikit nyeri sendi. Saya bilang, baru sebentar. Pak Handi waktu tangannya gak bisa diangkat sampai khotbah, tangannya digendong saudara. 1 bulan, saya bilang sama adik saya. Belum juga seminggu, aduh nyeri. Itulah manusia. Sering kali kita itu gelisahnya, jangan berlarut-larut. Ingat bahwa di dalam ada Tuhan Yesus. Roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kelaparankah? Sakit penyakitkah? Keturunankah? Jodoh? Semuanya Tuhan bisa memberikan kepada kita. Yang penting hati kita. Karena Tuhan itu melihat hati. Bukan melihat penampilan, tapi melihat hatinya. Kalau hatinya tulus, makanya doanya dijawab, saudara. Luar biasa. Saya percaya jemaat di sini nanti yang miskin diperkaya, yang sakit jadi sembuh. Tidak ada kegelisahan dalam nama Yesus. Ya. Biarlah hari ini Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Karena tidak ada kegelisahan di dalam Tuhan Yesus. Hanya cara-cara kita menanggulanginya.
Pada saat kami gelisah, maka kami PPW, maka terjadilah tsunami worship. Kami percaya Engkau akan memulihkan tempat ini menjadi tempat kemuliaan Tuhan. Sion, karena ditaruh batu penjuru, maka kami, gereja ini akan bangkit, gereja ini akan hidup, gereja ini akan bertambah banyak, jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih ya Bapak, biar malam pada siang hari ini kami bersyukur. Amin. Ya jamaah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Katakan dengan iman kita masing-masing. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Mari sekali lagi meresponi apa yang Tuhan sampaikan. Firman pagi ini katakan Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Amin. Hari ini kami bangkit bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Mari sekali lagi gereja Tuhan katakan, Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari sekali lagi. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, katakan dengan iman, ku jadi baru. Amin Tuhan, amin Tuhan. Kami diubahkan oleh kebangkitan Kristus. Kami dimerdekakan oleh kebangkitan Kristus. Tidak ada kegelisahan dalam hati kami. Yang ada adalah sukacita. Yang ada adalah damai sejahtera. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami kuat di dalam Engkau. Kami aman di dalam Engkau. Ada damai sejahtera. Ada sukacita menggantikan kegelisahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Dan saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita diberkati, haleluya, amin. Hampir satu jam kita merasakan bagaimana hadirat Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Susi yang boleh menyampaikan firman pagi hari ini. Kita sangat diberkati.
Boleh ditahan dulu Bapak untuk persembahannya. Tunggu dulu, kita boleh menunggu dulu. Oke, terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Bu Susi. Dan pagi hari ini kami ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa minggu depan ibadah akan kembali dilakukan di KP 51. Ibadah dilakukan 2 kali, yaitu pada pukul 8 pagi, ibadah dilakukan tatap muka, dan ibadah pada pukul 10 dilakukan ibadah tatap muka juga dengan live streaming di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar untuk datang ke KP 51. Jadi diperhatikan sekali lagi bahwa ibadah minggu depan kembali ke KP 51. Pertanyaannya kapan kita ibadah kembali tempat ini? Segera Bapak Ibu. Kita doakan sama-sama semoga kita kembali sedikit lagi. Kita akan kembali ke gereja ini bersama-sama di tempat ibadah ini memuji Tuhan. Yang kedua adalah ibadah sekolah minggu anak dilakukan pada pukul 9 pagi di YouTube GBI Pangkalan Jati Cinere. Jadi mari ajak anak Bapak Ibu untuk ibadah sekolah minggu di GBI Pangkalan Jati Cinere. Yang kemudian ketiga adalah ibadah IDS atau anak-anak remaja Bapak Ibu. Yang punya anak-anak remaja boleh diundang untuk datang ke KP 51 pada pukul 12 siang. Jadi pukul 12 siang minggu depan ibadah di KP 51 untuk anak-anak remaja Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah pelayanan kesehatan. Nah, kita tahu bahwa GB Pangkalan Jati aktif di dalam pelayanan kesehatan. Minggu depan tim pelayanan kesehatan akan kembali melayani Bapak Ibu. Jadi minggu depan di KP 51 pada pukul 10 pagi. 10 pagi Bapak Ibu dapat datang ke KP 51 untuk dilayani jika Bapak Ibu membutuhkan konsultasi kesehatan. Yang keempat, Bapak Ibu kami mohon kerjasamanya setelah ini ibadah akan selesai. Kami minta bantuan dengan segala hormat. Yang boleh keluar dahulu adalah yang ada di sebelah kiri, kanan saya atau di sebelah kiri. Mulai dari bangku belakang. Boleh keluar di pintu belakang, Bapak Ibu akan dibagikan snack. Akan ada sedikit snack yang dibagikan ke Bapak Ibu untuk ibadah hari ini. Dan kemudian boleh dilanjutkan lagi mulai dari yang sebelah kiri saya. Jadi mohon bantuannya, kerjasamanya agar ibadah ini boleh berjalan dengan tertib. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. Akan ada pelayan-pelayan Tuhan yang akan membagikan amplop-amplop coklat. Bapak Ibu bisa menyiapkan persembahan yang terbaik. Sebelum kita melakukan persembahan, kita akan menyaksikan video sebentar. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekarang waktunya menabur. Marilah menabur dengan sukacita, karena firman Tuhan mengatakan, janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi marilah kita memberi sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 3 cara memberikan persembahan. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan amplop dan memasukkannya ke dalam kantong persembahan. Yang kedua adalah dengan cara mentransfer persembahan melalui rekening BCA yang tertera di layar ini. Dan yang ketiga adalah dengan cara men-scan QR Code yang ada di depan saudara. Persembahan Bapak Ibu Saudara sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, seperti pelayanan misi, pelayanan diakonia, serta pelayanan daerah. Mari perluas kerajaan Tuhan dan memberi dengan sukacita. Yes, amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan hari ini. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak kami bersyukur untuk pagi hari ini kami sangat-sangat diberkati oleh firman Tuhan, oleh pujian penyembahan yang luar biasa ya Bapak. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan terus ada di dalam kami dan kami melakukan bagian kami dengan hidup di dalam pujian penyembahan di dalam Engkau ya Bapak. Pagi hari ini kami akan datang ke hadirat-Mu tidak dengan tangan yang hampa ya Bapak. Kami siap memberi persembahan yang terbaik dari apa yang kami punya yang Tuhan berikan ya Bapak. Tuhan berkati berlipat kali ganda setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Kami percaya Tuhan yang sendiri yang menjagai hidup kami, memimpin hidup kami ya Bapak di dalam nama Yesus. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan terus memuji Tuhan sambil kita
memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yang wanita katakan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. sekarang ganti yang pria. Katakan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Kita nyanyikan bersama. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, sekali lagi kami nyanyikan Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan Hosana sekali lagi. Oh ya lama syanda. Hosana, Hosana, Yesus bangkit. Katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Sekali lagi. Yesus bangkit bagiku. Haleluya. Sorakan haleluya. Hosana bagimu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Biarlah berkat-Mu turun kepada jemaat-Mu di tempat ini. Oh, ralawaya ralama. Dan cinta kasih Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Penyertaan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.